Octavia akhirnya mengakui bahwa benar jika ada laki-laki lain di hatinya. Perihal soal laki-laki lain ini mungkin tidak terlalu mengagetkan bagi Johnny karena dia memang sudah curiga dari awal. Namun sobat, ada sebuah kenyataan pahit yang diungkap oleh Octavia yang dimana di saat itu dengan penuh keberaniannya Octavia mengungkapkan alasan dia ingin cerai karena dia merasa berdosa dan bersalah. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang suami yang kehilangan kendali setelah menemukan bahwa keempat anak yang dia besarkan selama bertahun-tahun dengan penuh kasih sayang ternyata bukan anak biologisnya. Laki-laki tersebut yang awalnya adalah seorang pria yang penyayang serta ayah yang bertanggung jawab merasa sangat dikhianati oleh sang istri setelah mengetahui kebenaran yang menyakitkan tersebut. Emosi yang bercampur antara marah, kecewa dan rasa sakit hati membuatnya akhirnya mengambil tindakan yang ekstrim. Padahal rumah tangganya sudah berjalan 16 tahun. Bagaimana bisa kisah ini terjadi? Dan apa yang membuat si istri terdorong untuk melakukan perselingkuhan sampai harus memiliki anak seperti itu? Selengkapnya akan kita bahas tentang kasus yang satu ini di Kata Pena. Seorang suami di Kuburaya, Kalimantan Barat gelap mata istrinya hingga pada Rabu 26 Juli 2023. Pelaku bernama Johnny usia 36 tahun emosi ketika istrinya Siti Octaviana mengaku bahwa 4 anak mereka bukanlah anak kandung atau biologis Johnny. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di sebuah daerah, tepatnya di Kuburaya, Kalimantan Barat, ada seorang wanita yang bernama Siti Octaviana yang usianya sudah menginjak 35 tahun. Dia biasa dipanggil dengan sebutan nama Octavia. Dan dia sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sujoni alias Johnny yang berusia 36 tahun. Octavia dan Johnny memulai kisah cinta mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka memulai hubungan sedari pacaran dan bahkan selama 4 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Orang-orang yang melihat hubungan mereka berdua menilai mereka ini memiliki kehidupan yang harmonis, yang mana dalam kesehariannya mereka selalu menampakkan kehidupan yang romantis, membuat orang-orang di sekitarnya cukup merasa iri. Seiring berjalannya waktu, Octavia dan Johnny akhirnya dikaruniai 4 orang anak. Tidak terlihat seperti banyak orang, kehidupan rumah tangga keduanya bisa dikatakan ternyata banyak konflik yang mana rupanya meskipun hubungan mereka tampak bahagia dari luar, ternyata di dalam hati Octavia dia masih memiliki ketertarikan terhadap pria lain. Parahnya, pada saat mereka baru menikah, bahkan Octavia sudah menunjukkan sikap yang membuat Johnny merasa adanya kejanggalan dan Johnny benar-benar curiga kepada Octavia. Yang mana sobat? Octavia ini ternyata sering menghindari hubungan suami istri dengan Johnny. Ketika Johnny mencoba mendekatinya, Octavia tampak enggan dan sering sekali menunjukkan berbagai alasan agar tidak berhubungan suami istri dengan Johnny. Lalu meskipun begitu, Johnny tetap sabar dan terus meminta perhatian serta kasih sayang dari sang istri. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ya sobat, mengapa Octavia begitu? Padahal sebelum mereka menikah, mereka sudah pacaran 4 tahun. Mengapa bisa Octavia menghindari hubungan intim dengan suaminya sendiri? Nah jadi ceritanya sobat, ternyata dari beberapa informasi media dikatakan Octavia ini sering main dengan pria lain di belakang Johnny alias berselingkuh. Tidak hanya sekedar bertemu, Octavia bahkan sering sekali melakukan hubungan badan dengan laki-laki selingkuhannya. Hingga puncaknya adalah ketika keempat anaknya bersama Johnny dirawat oleh Johnny dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang seakan-akan keempat anak itu adalah anaknya Johnny. Padahal aslinya keempat anak itu adalah anak hasil dari berhubungan dengan selingkuhannya.
Sebenarnya beberapa kali Octavia ini sempat merasa bersalah. Makanya beberapa kali juga dia mencoba untuk meminta cerai kepada Johnny. Namun Johnny di saat itu bingung apa yang menyebabkan Octavia minta cerai. Dan Johnny yang memang sayang sekali kepada Octavia berpikir mungkin saja sang istri jenuh bersamanya. Dan dia berusaha untuk sabar dan menenangkan sang istri serta memberikannya pengertian. Dia terus saja menolak permintaan cerai dari Octavia, sehingga hubungan rumah tangga mereka akhirnya bertahan selama bertahun-tahun. Bahkan untuk menjaga keutuhan keluarga tersebut, selama puluhan tahun mereka menjalin rumah tangga, Johnny tidak sama sekali suuzon kepada istrinya. Dia bisa mengabaikan beberapa hal yang aneh, mulai dari gerak-gerik Octavia dan mengapa Octavia sering ingin cerai dengannya. Sampailah pada suatu hari ketika dia merasa ada yang janggal dengan ciri-ciri fisik dari keempat anaknya. Johnny di saat itu berusaha untuk menyimpan perasaannya dan terus menjalani hidup. Dia di saat itu tidak mencari tahu dan dia berusaha menjaga keharmonisan keluarganya. Hingga singkat cerita, setelah 16 tahun pernikahan, kecurigaan Johnny mulai mencapai puncaknya ketika dia secara tidak sengaja memergoki Octavia sedang bersama seorang pria lain di sebuah tempat. Yang mana pada saat itu, saat dia dipergoki, hati Johnny benar-benar hancur. Dan dari situlah awal semuanya bermula. Kecurigaan yang selama ini disimpan oleh Johnny akhirnya mulai terlihat benang merahnya. Dan Johnny pun mulai menimbulkan spekulasi yang sangat buruk di dalam otaknya. Di saat itu, Johnny langsung bertengkar dengan Octavia atas apa yang dia lihat karena istrinya tersebut berselingkuh. Dan selama sebulan penuh, mereka terlibat dalam pertengkaran yang tiada henti. Mereka berdebat dan saling menuduh. Kecurigaan yang selama ini dipendam oleh Johnny akhirnya meledak menjadi kemarahan dan rasa sakit hati yang mendalam. Di dalam masa-masa penuh ketegangan ini, rumah tangga mereka yang dulu harmonis mulai berubah menjadi medan pertempuran antara suami istri tersebut. Percekcokan ini terjadi lumayan lama, sampai-sampai Johnny terbiasa dengan pertengkaran di dalam keluarganya. Di saat itu, Octavia yang sebenarnya bersalah bukannya meminta maaf dan membujuk Johnny, malah sebaliknya. Yang mana pada akhirnya Johnny yang memang sayang terhadap Octavia, dialah yang memulai pembicaraan dengan Octavia. Dan Johnny pula yang justru meminta maaf. Dia di saat itu merasa mungkin selama ini dia masih kurang menjadi seorang suami, sehingga Octavia harus mencari laki-laki lain. Bahkan untuk menembus rasa bersalah atas pertengkaran tersebut, Johnny beritikat baik ingin mengajak istrinya itu untuk berlibur ke suatu tempat. Dan bahkan dia mau berbicara empat mata dengan sang istri. Di saat itu Johnny berkata kurang lebih seperti ini. "Sayang, ya udah ya, kita udah bertengkar dan diam-diaman selama 1 bulan. Aku gak mau kita kayak gini terus. Maafin aku ya. Biar kamu gak bad mood, kita jalan-jalan berdua yuk cari angin. Kita ke padepokan ladang kita aja. Gimana? Mau gak? Aku mau berduaan aja sama kamu," ucap Johnny. Mendengar ajakan suaminya, Octavia pun di saat itu berkata, "Ya udah, maafin aku juga ya. Ya udah ayo, bentar lagi ya, aku siap-siap dulu," ucapnya. Octavia pun di saat itu bersiap-siap. Dan setelah itu, mereka berdua pun langsung pergi menuju padepokan ladang. Di dalam perjalanan, mereka berdua hanya diam-diaman dan bisa dimaklumi karena mereka baru saja baikan. Singkat cerita, sampailah mereka di ladang pada pukul 17.30. Setibanya di sana, mereka duduk berdua menikmati sore. Mereka berbincang dengan penuh kehangatan. Johnny dan Octavia memulai sore yang tenang di sebuah pondok di ladang mereka. Mereka duduk bersama, mengenang hari-hari indah di masa lalu yang telah mereka lalui selama 16 tahun pernikahan. Dan mulailah suasana sore menjelang malam itu pun terasa penuh nostalgia. Seakan-akan waktu mereka kembali ke masa-masa di mana cinta mereka masih murni dan penuh dengan harapan. Namun di tengah-tengah kehangatan nostalgia itu, rasa curiga mulai tumbuh lagi di hati Johnny yang masih menyimpan banyak tanda tanya. Seakan masih ada rahasia besar yang tersembunyi di balik hati Octavia. Johnny yang merasa tidak bisa menahan kecurigaannya lebih lama, dengan hati yang berdebar-debar, dia akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan apa yang mengganggu pikirannya selama ini. Suasana hangat yang semulanya mengisi mereka berdua mulai berubah menjadi tegang ketika Johnny bertanya langsung kepada Octavia dengan pertanyaan, apakah ada pria lain di dalam hidupnya selain pria yang kemarin ketika dia pergoki sedang berduaan dengan Octavia. Di saat itu, Jody juga berkata, "Aku sebenarnya bingung harus mulai dari mana.
Aku bingung harus nanyain soal ini kayak gimana. Tapi kalau aku nggak bertanya, ya selamanya bakal penasaran. Daripada aku nerka-nerka dan nantinya terjadi kesalahpahaman, terus kita berantem lagi. Hari ini aku mau nanya aja langsung. Kamu jawab jujur ya, ucapnya. Mendengar hal itu, Octavia hanya mengangguk. Mulailah Joni bertanya, aku mau nanya deh sama kamu. Apa yang kurang dari rumah tangga kita? Kenapa kamu sering ingin pisah dari aku? Aku kurang apa? Apa sebenarnya kamu punya laki-laki lain di belakang aku? Tolong jujur aja. Terus aku juga mau tanya, sebulan lalu aku ada lihat kamu sama laki-laki lain di dapur. Ada hubungan mesra apa kamu sama dia? Pertanyaan ini ternyata memecah ketenangan mereka berdua yang sebelumnya mereka berdua sudah saling memaafkan. Di saat itu, tiba-tiba Octavia tersulut emosinya. Dia langsung berkata, kok tiba-tiba bahas ini sih? Kan kita udah baikan, ucapnya. Ya aku mau tahu aja. Udahlah, sekarang kita jujur-jujuran aja. Ini juga demi rumah tangga kita ke depan. Jangan buat aku kesal ya. Kalau kamu gak mau ngaku dan menjelaskan, ya aku mau ngakhirin hidupku pakai Aku gak bisa kayak gini, ucap Joni mengancam. Dan di saat itu, Octavia terlihat pucat dan gelisah. Suaranya bergetar ketika dia mencoba menjelaskan. Joni mendesak Octavia untuk mengungkapkan kebenaran. Dan tanpa memberi ruang untuk kebohongan sedikit pun, dengan hati yang penuh kesedihan dan rasa takut, Octavia akhirnya mengakui bahwa benar jika ada laki-laki lain di hatinya. Perihal soal laki-laki lain ini mungkin tidak terlalu mengagetkan bagi Joni, karena dia memang sudah curiga dari awal. Namun sobat, ada sebuah kenyataan pahit yang diungkap oleh Octavia, yang dimana di saat itu, dengan penuh keberaniannya, Octavia mengungkapkan alasan dia ingin cerai karena dia merasa berdosa dan bersalah atas apa yang sudah dia perbuat. Dia di saat itu berkata, kalau anak mereka yang selama ini mereka besarkan bersama bukanlah anak biologis atau anak kandung dari Joni, tapi melainkan anak dari selingkuhannya. Mendengar pengakuan tersebut, rasanya seperti disambar petir dan tertimpa batu yang begitu besar. Rasa sesak di dada Joni tidak bisa terhindarkan. Pernyataan tersebut seolah menghantam Joni seperti badai yang sedang menerjang tanpa ampun. Rasa percaya dan kasih sayang Joni seketika hancur dalam sekejap. Selama bertahun-tahun, dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk keluarga tersebut, hanya untuk mengetahui bahwa anak-anak yang dia anggap sebagai buah hatinya ternyata adalah anak-anak dari pria lain. Rasa sedih yang begitu mendalam, setiap kata yang diucapkan oleh Octavia seperti tusukan di dalam hati Joni. Emosi yang selama ini dipendamnya tidak dapat lagi dia tahan. Dan di dalam kebingungan tersebut, serta kemarahan yang begitu meluap-luap tanpa bisa mengendalikan dirinya, Joni pun spontan menampar wajah sang istri dengan sangat keras hingga Octavia berteriak kesakitan. Seketika di saat itu, Octavia merasa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Bukannya dia meminta maaf dan menenangkan suaminya, yang ada dia malah mengutarakan keinginannya untuk kembali bercerai. Yang mana di saat itu, kata-kata tersebut hanya membuat Joni semakin terbakar dengan amarah. Dan dengan penuh emosi yang tidak terkendali, Joni langsung menghajar wajah sang istri hingga pelipis kanannya terluka. Lalu dia melanjutkan serangannya lagi ke arah leher bagian kanan istrinya. Pertengkaran tersebut berubah menjadi perkelahian sengit. Keduanya bergumul, saling tarik-menarik dan mendorong dalam upaya mempertahankan diri masing-masing. Namun kemarahan Joni benar-benar sudah di ambang batas. Octavia yang di saat itu merasa ketakutan lantas berlari ke dalam padepokan, mengambil sebuah gunting untuk menyerang Joni. Joni yang tidak melepaskan Octavia begitu saja, dia langsung mengejarnya. Perkelahian antara Joni dan istrinya ini semakin memanas. Dalam kekacauan tersebut, Joni pun berhasil merangkul Octavia dari belakang dan memegang tubuhnya dengan erat. Lalu, dengan gerakan cepat, dia merebut gunting dari tangan sang istri. Dan tanpa berpikir panjang, Joni langsung menikamkan gunting tersebut ke beberapa bagian dari tubuh Octavia. Seakan-akan segala kenangan yang selama ini mereka jalani seketika lenyap dalam sekejap. Joni berubah menjadi begitu benci terhadap Octavia. Di saat itu amarah Joni belum mereda setelah dia menikam Octavia. Kemudian dia kembali mencekik leher sang istri dengan sangat kuat hingga sampai Octavia pingsan. Lalu dia pun membiarkan tubuh Octavia tergeletak tidak berdaya dengan keadaan bersimbah cairan merah. Seketika di saat itu, Joni mulai tersadar dan dia lantas panik.
Johnny yang merasa takut mencoba memastikan apakah istrinya hanya pingsan atau justru tewas akibat perbuatannya. Di saat itu dia berusaha membawa tubuh istrinya itu ke sepeda motor. Pada saat dia menyeret tubuh sang istri menuju ke motor, di tengah-tengah usahanya tersebut, tubuh istrinya terjatuh dan kepalanya membentur tangga pendopo dengan sangat keras. Dan hal itu menambah luka semakin parah. Saat itu, Johnny yang berhasil menaikkan Octavia ke atas motor langsung melajukan kendaraannya menuju ke rumah sakit. Pada saat dia tiba di sebuah jalan, dia kemudian menjatuhkan motor tersebut ke dalam parit. Seakan-akan kecelakaan itulah yang menyebabkan istrinya terluka parah. Sesaat setelah dia berhasil menjatuhkan diri, Johnny kemudian berteriak minta tolong. Dan dari teriakannya tersebutlah, kemudian ada 3 orang warga yang segera datang untuk membantunya. Mereka membantu Johnny serta Octavia yang tidak sadarkan diri untuk naik kembali ke atas sepeda motor. Dan dengan berpura-pura, Johnny berakting memasang wajah panik sembari membawa istrinya ke rumah orang tuanya. Seolah-olah dia hanyalah suami yang putus asa yang berusaha menyelamatkan nyawa sang istri setelah kecelakaan. Setibanya dia di rumah mertua, semua orang kaget. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Di saat itu Johnny mencoba menutupi perbuatannya dengan mengatakan bahwa mereka mengalami kecelakaan. Mereka jatuh ke dalam parit hingga membuat istrinya pingsan. Karena pihak keluarga merasa khawatir, ayah dari Octavia di saat itu langsung menghubungi ambulans. Dan setibanya ambulans di kediaman mereka, Octavia langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Syarif Abdurrahman di kota Pontianak demi mendapatkan penanganan. Selama di perjalanan, keluarga Octavia merasa aneh melihat tubuh Octavia yang sama sekali tidak bergerak. Dan di saat itu, sesampainya di rumah sakit, betapa terkejutnya keluarga mereka. Octavia dinyatakan sudah meninggal dunia. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa Octavia tewas karena kehabisan cairan merah. Atas kejadian tersebut, ayah Octavia menangis sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka jika anaknya harus pergi begitu cepat. Namun di sisi lain, ayahnya ini sekaligus merasa ada yang janggal dari kejadian ini. Ayah Octavia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan penjelasan dari menantunya, Johnny. Kecurigaan ini semakin kuat ketika pihak rumah sakit menyarankan agar dilakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara untuk memastikan penyebab dari meninggalnya Octavia. Dan ternyata benar saja, hasil visum pun mengungkapkan ada sesuatu yang mengejutkan. Ternyata meninggalnya Octavia bukan disebabkan karena kecelakaan, tetapi justru karena adanya gangguan pernafasan akibat pelebaran pembuluh darah di otak yang dipicu oleh trauma berat. Dari hasil visum tersebut, pihak keluarga semakin mencurigai hal ini. Dan pihak keluarga langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih dalam. Mereka memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan kejadian tersebut, serta mengumpulkan petunjuk awal dari dokter forensik. Dugaan kuat mulai mengarah pada kenyataan yang mengerikan bahwa meninggalnya wanita tersebut bukan karena kecelakaan, tapi melainkan akibat adanya tindakan kekerasan atau dia dieksekusi oleh seseorang. Polisi di saat itu langsung menginterogasi banyak orang, termasuk sang suami, Johnny, karena Johnny lah orang yang terakhir bersama sang istri. Johnny yang semula tampak tenang menutupi jejak dosanya, saat itu mulai merasa ketakutan. Kebohongannya satu demi satu mulai tidak bisa dia tahan. Dia terus-menerus didesak oleh polisi dan dia terus-menerus memberikan jawaban yang bertukar-tukar, yang mana pada akhirnya dia pun benar-benar tidak kuat dan mengakui semua perbuatannya dan menjelaskan mengapa dia melakukan hal keji tersebut. Atas pengakuan Johnny, keluarga Octavia merasa sangat kaget. Mereka tidak menyangka menantu mereka yang selama ini sangat baik bisa melakukan hal sekeji itu. Namun, atas pengakuan tersebut, Johnny berkali-kali meminta maaf kepada keluarga Octavia karena dia merasa hilaf. Johnny pun akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa untuk diperiksa oleh penyidik. Atas pengakuan dari Johnny ini, Johnny di saat itu mengatakan bahwa dia tidak bermaksud ingin menghabisi nyawa sang istri. Dia menjelaskan kalau dia merasa kaget dan sakit hati bahwa selama ini anak-anaknya yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang ternyata bukan anak kandungnya, melainkan anak hasil perselingkuhan sang istri dengan pria lain. Dan pengakuan Johnny ini menjadi penutup kisah tragis yang dimulai dari cinta yang hancur oleh pengkhianatan dan berakhir dengan tindakan kekerasan yang menghilangkan
nyawa Octavia. Johnny kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya, dan bayangan masa lalunya yang begitu gelap akan terus menghantui sisa hidupnya. Dan atas perbuatannya itu, Johnny pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara jenazah Octavia dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Begitu juga dengan anak-anaknya, akhirnya dirawat oleh keluarga dari Octavia. Itu dia sobat, kisah Octavia, seorang ibu yang mengkhianati suaminya sendiri, lalu berakhir dengan sangat tragis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?